بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah ya Bapak sekalian, di tengah kondisi bencana yang menimpa saudara-saudara kita, kebanjiran di Bekasi itu ada tempat yang terkena banjir dan baru bisa surut dalam kurun waktu 1 bulan. Kita diizinkan sama Allah SWT duduk di sini, sholat, dengar taklim, kita bisa pulang ke rumah dalam keadaan nyaman. Itu semua nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Nah, insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kalau kita membahas tentang tanda kiamat, secara umum para ulama membagi 3. 1, tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. 2, tanda-tanda yang sudah terjadi dan masih akan terus terjadi. 3, tanda-tanda yang belum terjadi. Ada juga yang membagi menjadi 2, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi, salah satu contohnya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah terjadi. Bu'itsu ana wa sa'ata kahatain. Kata Nabi SAW, aku diutus dekat sekali dengan hari kiamat. Dan tidak mungkin ada Nabi lagi diutus setelah Rasulullah SAW. Kemudian contoh lain daripada tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah wafat, tidak mungkin lagi terjadi. Adapun tanda-tanda yang pernah terjadi dan masih punya posibilitas untuk terjadi dari tanda-tanda kiamat kecil itu banyak. Tersebarnya miras dianggap menjadi sesuatu yang halal, itu memang sudah tanda kiamat. Sayati ala ummati zamanun, akan datang zaman bahwasanya orang-orang di kalangan umatku ada yang yastahillun al-hirra, melegalkan zina, wal harira, melegalkan sutra untuk pria, wal khamra, melegalkan miras, wal ma'azif, dan melegalkan alat-alat yang melalaikan. Nah, hadis ini seringkali digunakan untuk mengharamkan musik karena ada kata ma'azif. Tapi kalau kita telisik secara disiplin ilmu usul fikih, enggak seperti itu cara kita mengambil dalil. Kita lihat di dalam hadis ini ada 4 yang dilarang. Yang pertama ada zina. Zina itu mutlak haram, enggak ada pengecualian. Bahkan kalau ada suami masuk ke kamar dengan niat zina, lampunya mati tuh, dia niatnya zina tuh. Ternyata teman zinanya adalah istrinya sendiri. Begitu di jalan lampunya, "Loh kok kamu?" gitu kan. Dosa enggak? Dosa. Dosa zina, dosa zina. Dibalik aja kasusnya lagi. Ada orang masuk ke dalam kamar, nggak niat zina, tapi salah orang. Ternyata tetangganya, tapi dia nggak punya niat. Dosa nggak dosa? Meskipun nanti harus bayar mahar misil, kira-kira gitu. Nah, di sini kita bisa sepakat dulu nih, oke, zina haram. Kemudian harir, sutra nggak haram mutlak, buktinya perempuan boleh pakai. Ini saja hukumnya sudah cabang, Pak. Satu dalil, tapi beda hukum, beda konten hukumnya sudah beda. Kemudian khamr itu mutlak haram? Enggak haram, enggak mutlak haram. Dalam keadaan apa? Darurat. Ini juga sudah nyimpang lagi hukumnya nih. Beda lagi gitu. Nah, ma'azif, yang dimaksud ma'azif di situ adalah alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan. Bisa dikatakan alat musik yang melalaikan. Kenapa kok sampai diharamkan? Apakah mutlak? Enggak. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ini hadis Bukhari, sedang duduk-duduk bersama Siti Aisyah. Di situ ada 2 budak perempuan yang bernyanyi dengan lagu Yaumu Bu'ats. Hari Bu'ats itu hari perdamaian antara suku Aus dan Khazraj. Sebelum Nabi datang perang mulu tuh. Nah, Nabi datang damai, bikin lagu deh, perdamaian gitu lagunya ada. Itu budak 2 itu nyanyi di rumahnya Nabi Muhammad. Dan yang dimaksud ma'azif itu bukan cuma alat musik, Pak. Mulut juga termasuk ma'azif. Kalau mengeluarkan suara-suara yang melalaikan itu ma'azif. Kita kenal istilah akapela. Ada orang lari gitu dari kesimpulan hukum. Oh, ini yang diharamkan alat musik akapela. Akapela juga termasuk alat musik juga.
Mulut itu termasuk instrumen suara nggak? Iyalah. Pam pem pam pem paum paum, sama aja. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk. Amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah. Aisyah, kamu itu menyenandungkan seruling syaitan di rumah Rasul. Sama Nabi, Sayyidina Abu Bakar ditegur, da'huma ya Abu Bakar, biarin aja. Inna likulli ummatin aid. Setiap umat itu punya hari raya, wa hadza iduna, dan ini hari raya kami. Terus mungkin ada orang mengatakan, oh itu kan khusus hari raya. Kita tanya balik, oh lantas sesuatu yang haram itu jadi boleh apa di hari raya? Berarti akhirnya terjadi cabang lagi hukumnya. Oh, yang diharamkan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita lalai dari zikrullah. Nah, di situ ya, ini telisik sedikit saja nih, ya. Thayyib, dari tanda-tanda lain, peperangan dengan bangsa Mongol itu sudah terjadi dan bisa jadi akan terjadi. Kata Nabi, matanya sipit, kemudian pakai baju dari wol, sepatunya dari wol, mukanya itu seperti tameng yang dilapisi oleh kulit, ya, orang-orang Mongol. Ya, udah pernah terjadi dan mungkin saja akan terjadi lagi. Kemudian merebaknya zina dijajakan di mana-mana. Kita lihatlah, kita harus mau fair mengatakan bahwa kita hidup di zaman yang agak aneh, di mana ya, orang yang berdakwah justru malah di blok jalan dakwahnya, seringkali seperti itu. Namun justru perzinahan yang merebak merajalela dijajakan secara online itu masih terjadi, baik lewat YouTube, baik lewat Instagram, baik lewat TikTok. Semua itu terjadi dan gak ada yang berusaha menghalangi itu. Nah, kita sebagai umat Islam melihat tanda-tanda yang buruk seperti ini, harusnya kita punya gerakan ya, untuk menyadarkan umat Islam supaya tidak lalai. Kalau tanda-tanda kecil saya kira antum semua sudah paham, ulama pada dimatiin tuh ya. Tapi yang menarik ini tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar hari kiamat itu ada 10. Seperti tasbih inilah kira-kira. Jadi kalau misalkan ini saya gunting, terus satu persatu akan keluar, ya, dan satu tanda itu akan diikuti dengan tanda yang lain. Pertama adalah al-khosfu fil masyriq, penenggelaman di bagian barat. Ya, penenggelaman di bagian timur, kemudian penenggelaman di bagian barat, kemudian penenggelaman di Jazirah Arab. Ini belum terjadi. Di bagian timur belum ditenggelamkan, barat belum tenggelamkan, Arab, Jazirah Arab juga belum tenggelam. Kemudian ada asap dari atas langit, ini belum terjadi juga. Kemudian ada api yang mengumpulkan manusia dari Aden. Aden itu di mana? Di Yaman. Mengumpulkan manusia, menggiring manusia semua lari ke Syam, ke Suriah. Ini juga belum terjadi. Apinya belum terjadi. Meskipun pernah ada kasus serupa tapi nggak terjadi di Aden, terjadinya di Makkah. Jadi api itu sempat berkobar tinggi sampai onta-onta yang ada di Suriah itu lehernya terang. Saking tingginya api tersebut. Itu dijelaskan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia yang memiliki kekejaman tingkat dewa, ibaratnya begitu. Dan terjadi di zaman Zulkarnain. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, ya kisahnya ada di situ. Dan mereka ini kaum yang enggak kenal ampun. Dikunci sama Zulkarnain, setiap hari sampai detik ini mereka berusaha melobangi itu. Tembok yang dibikin dari besi itu berusaha dilobangi. Tapi setiap mereka berhasil melobangi, pemimpinnya bilang, sekarang sudah malam, kembali kita istirahat, besok kita lobangi lagi. Masih hidup itu sampai sekarang, masih berusaha melobangi itu. Ya. Sampai nanti ketika diizinkan oleh Allah, itu pimpinan Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, ya sudah, ini sudah malam, insya Allah dengan izin Allah kita besok bisa melobanginya. Nah, lobangnya dibiarin sama Allah. Itu pentingnya insya Allah. Orang jahat aja ngomong insya Allah dilancarin urusannya. Gimana orang baik? Ya. Terus nanti dia keluar, dia minum dari sungai, orang pada lari. Dan mereka ini agak gimana ya? Secara psikologis kalau saya pikir agak bisa dikatakan labil. Karena nanti mereka lari ke Palestina, mereka lemparkan anak panah ke atas langit, menyangka karena mereka sudah berkuasa atas manusia, mereka bisa memburu malaikat. Lalu panah-panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdarah untuk menipu mereka. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu keluar dabah. Dabah itu binatang melata. Nah, binatang melata ini akan memberikan tanda, ini orang kafir, ini orang beriman, ini orang kafir, dan mereka akan berbicara. Itu juga belum keluar gitu. Jadi kalau tanda-tanda kecil itu saya kira kita sudah paham. Sekarang itu tanda kecil sudah keluar semua.
nggak ada tanda kecil yang belum keluar. Semuanya sudah keluar. Tapi tanda besar satu pun belum keluar. Nah kemudian turunnya Dajjal. Nah, Dajjal ini siapa? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, pada suatu ketika Nabi lagi bermajelis model kita begini nih. Terus sahabatnya dipanggilin, sahabat datang sini, duduk. Setelah pada duduk, Nabi cerita, ingat nggak kalian saya pernah cerita tentang Dajjal? Ingat ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Ini ada kabar bagus nih, ada kabar baru nih, informasi baru nih, new information nih dari sahabat namanya Tamim Ad-Dari, mantan orang Kristen. Jadi orang Nasrani dulunya. Dia ngasih tahu Nabi tentang kejadiannya ketemu sama Dajjal. Ini kabarnya Tamim Ad-Dari, persis seperti apa yang saya ceritakan pada kalian. Akhirnya Nabi cerita atas apa yang diceritakan Tamim Ad-Dari. Gimana itu kisahnya? Jadi Tamim Ad-Dari berserta 30 orang bangsa Arab yang beragama Kristen itu terombang-ambing di tengah laut 1 bulan. Ini udah kayak Bermuda ya. Mungkin ke Bermuda itu bisa jadi. Gak mustahil juga. Di tengah laut itu terombang-ambing sampai 1 bulan, akhirnya terdampar di satu pulau. Mereka duduk-duduk di samping pulau itu, samping pantai. Kemudian tiba-tiba mereka melihat ada satu binatang yang besarnya luar biasa, tapi semua badannya ditumbuhi bulu. Jadi bingung dia, ini mana kepalanya, mana bokongnya gitu. Ini mana kepalanya, mana bokongnya nih gitu kan. Binatang itu ngomong, kalian ini dari mana? Kaget kan? Kamu setan ya, kata Tamim Ad-Dari. Diam itu binatang itu. Kami dari Arab, kami dari Arab. Apakah kamu setan? Diam binatang itu. Binatang itu ngomong, kamu pergi ke dalam gua, di situ ada biara, ada kuil di situ. Di situ ada orang yang nunggu kamu. Orang yang nunggu kalian ada di situ. Dia pengen tahu kabar dunia luar dari ente-ente semua. Gitulah kira-kira ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Cuma narasinya saya gampangin aja. Akhirnya masuk ke dalam gua itu. Apa kata Tamim Ad-Dari? Saya ketemu saya ketemu dengan manusia, tuh ya. Berarti Dajjal itu apa? Manusia. Saya ketemu dengan manusia yang ukuran tubuhnya tidak pernah saya lihat orang yang lebih besar dari itu. Sayyidina Umar tingginya 2,8 meter. Disifati Sayyidina Umar itu kalau naik kuda naik onta, kakinya nempel tanah. Sayyidina Umar itu serem gak kira-kira? Ditabok mencolot ya, wah gitu kan. Nah, Tamim Ad-Dari bilang, ini manusia lebih tinggi daripada setiap orang yang pernah saya temui sebelumnya. Oh berarti kan gede banget ya. Gak kebayang lah pokoknya, gak bisa kita bayangkan. Besar, Dajjal itu emang badannya gede. Raksasa Dajjal itu. Nah terus Dajjal nanya, kalian ini dari mana? Kami dari Arab. Ceritakan tentang kalian, diceritain semua sampai masuk ke situ. Singkatnya begitu, diceritain. Emang teks hadisnya diceritain ya, ketemu sama, oh iya, nama binatang itu Jassasah. Nama binatangnya apa? Jassasah. Akhirnya Dajjal nanya, itu kurma di Arab masih pada tumbuh? Masih, bentar lagi nggak berbuah itu. Itu sungai Eufrat dan Tigris, apakah masih banyak airnya? Masih, bentar lagi nggak akan ada airnya itu. Apakah Nabi dari kalangan Arab yang namanya Ahmad itu sudah diutus? Sudah, bentar lagi saya akan keluar. Ini hadis diriwayatkan siapa? Fatimah bintu Qais tentang Dajjal ini ya. Nabi ceritakan sama Fatimah bintu Qais. Nah kemudian ikhwah, Dajjal ini akan tinggal di bumi selama 40 hari. Udah kayak teman-teman jamaah tabligh khurud. Dajjal juga khurud 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, sisanya sama seperti hari-hari biasa. Itu Dajjal. Dan dia bilang gini nih, bahasa kita mah, kagak ada kampung di dunia ini kecuali gue pasti masuk. Gak ada satu perkampungan manapun yang eksis di atas muka bumi ini kecuali pasti aku masukin. Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu sampai dengar kabar Dajjal, tetaplah kamu dalam iman. Ada satu riwayat mengatakan orang alim mau melawan Dajjal. Dia mau melawan Dajjal. Saya kan alim, otomatis saya bisa dong melawan Dajjal, saya soleh. Jadi pengikut Dajjal. Nah, kalau kita bayangkan 2 orang bisa bikin dengan TikTok 1 juta umat Islam tersesat, gimana kalau Dajjal turun? Jadi salah satu keajaiban Dajjal, istidrojnya Dajjal itu adalah
ya, sihirnya Dajjal itu dia bisa bikin ulama jadi kafir. Apa yang lebih ngeri dari itu? Ada nggak fenomena yang menurut antum lebih ngeri daripada kafirnya seorang ulama? Antum tahu definisi ulama? Ulama itu yang menguasai ilmu tafsir, hadis, menguasai loh, bukan ustadz, bukan doktor, bukan profesor. Ulama loh bisa murtad, bisa jatuh ke dalam agama si Dajjal itu. Ngeri. Ya, makanya kita habis tahiyat akhir kan kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita baca itu. Ya. Dia pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Ada orang enggak mau beriman, anak muda itu diambil, dibelah jadi dua sama dajjal. Satu dilempar ke timur, satu dilempar ke barat. Terus dia panggil, datang, nyambung. Kalau antum melihat fenomena kayak begitu gimana? Di zaman itu, di zaman majelis taklim udah nggak ada. Jangan bayangin zaman itu masih banyak majelis taklim gitu. Ini udah tutup nih Bukopin nih. Udah nggak ada lagi nih. Sleepy udah habis. Ya. Jadi kita jangan terlalu keterikatan lah sama dunia. Ya, sedikit cuek sama dunia itu bagus. Ya, bukan nggak peduli tapi sedikit aja cuek sama dunia bagus. Nah, ini bapak-bapak sekalian muliakan Allah, Dajjal ini dibunuh sama siapa? Sama Nabi Isa alaihissalam. Nah, tanda selanjutnya kan nuzul Isa. Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat umurnya 33 tahun. Dan umur 33 tahun ini adalah umur ahli surga. Jadi di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada bocah. Semuanya umurnya 33 tahun. Tapi kalau antum mau punya anak, ya boleh. Kenapa nggak boleh? Bebas. Yang penting dalam posisi antum masuk ke surga umurnya 33 tahun, rambutnya ikal. Jadi nggak ada yang nggak punya rambut, tenang aja. Ya, semuanya rambutnya ikal bagus gitu. Cakep-cakep lah, ahli surga itu cakep-cakep. Kalau kita takdir kurang cakep di dunia, santai aja. Nanti kita cakep lah pokoknya. 33 tahun gitu kan. Tingginya ya setinggi Nabi Adam. Jadi kalau kata Imam Ibnu Katsir itu, kenapa kita sekarang kuntet-kuntet, kayak saya ini kan pendek. Kenapa kita kuntet-kuntet? Nabi Adam dulu kan tingginya 60 hasta. 30 meter. 30 meter. Kenapa? Karena banyak dosa katanya. Jadi semakin ciut. Anak nggak bilang yang pendek banyak dosa, itu juga nggak benar juga ya. Yang tinggi banyak pahala, nggak juga gitu, tergantung gitu ya. Nah, terus Nabi Isa alaihissalam ini turun di menara putih Masjid Damaskus bagian sebelah timur. Tangan kanannya di sayap malaikat, tangan kirinya juga di sayap malaikat. Ajib ya, ini udah kayak apa ya? Kayak film aja gitu. Terus beliau itu rambutnya gondrong. Kalau beliau nundukin kepala, rambutnya turun ke bawah. Kalau beliau angkat, keringatnya itu seperti mutiara. Kalau kita lihat Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad SAW, kalau saya nggak salah ya, ketemu sama Nabi Isa itu kalau nggak di langit ketiga, langit keempat. Kalau saya nggak salah, langit ketiga, langit keempat. Terus Nabi bilang, Isa alaihissalam itu seperti orang yang baru mandi. Jadi mukanya seger banget gitu Nabi Isa itu. Seger gitu mukanya itu Nabi Isa. Ya, turun. Apa yang turun? Nikah. Loh, Nabi Isa nanti nikah. Di sini ada jomblo nggak? Atau yang mau nikah lagi? Nggak apa-apa. Jangan kalah sama Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam tuh nanti nikah loh. Nabi Isa alaihissalam nikah. Ngapain lagi Nabi Isa alaihissalam? Matahin salib. Tapi antum nggak usah jadi Nabi Isa. Ada tetangga bawa salib antum patahin. Ini sunat. Terus bunuhin babi. Antum juga nggak bisa dong lihat ada peternakan babi antum bom gitu. Ya, itu tugas siapa? Tugas Nabi Isa alaihissalam. Bajunya Nabi Isa warna apa? Bajunya dicelup ke minyak za'faron. Za'faron itu apa? Saffron. Jadi bajunya warnanya agak kekuning-kuningan gitu. Bajunya Nabi Isa alaihissalam. Turun. Dan setiap orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa berapa sih? Mati. Dan nafasnya Nabi Isa itu sejauh pandangannya. Dan nggak dikasih tahu juga informasinya apakah pandangan Nabi Isa itu 1 km, 2 km, 100 km, nggak tahu. Tapi yang jelas sejauh pandangan Nabi Isa memandang, orang kafir yang mencium nafasnya mati. Itu yang Nabi Isa alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Isa alaihissalam ini dideskripsikan sama Rasul begini: singa bermain dengan unta, macan bermain dengan sapi, kemudian serigala bermain dengan domba. Anak-anak kecil mainnya bukan PS sama Tamiya. Di zaman Nabi Isa anak kecil mainnya apa Pak?
Ular. Mainan ular. La tadurruhum. Enggak bahaya. Saking apa? Saking adil. Nah, ada nih bukan tanda kiamat ya. Maksudnya figur yang tidak disebutkan sebagai tanda besar hari kiamat, tapi memang mengiringi apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi ini para ulama mayoritas mengatakan derajatnya hadisnya mutawatir. Memang Imam Mahdi itu ada. Ada yang mengatakan derajatnya mutawatir. Jadi nggak beriman kepada Imam Mahdi dianggap mencederai akidah gitu loh. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap ini derajatnya nggak mutawatir soal Imam Mahdi. Jadi perdebatan. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya sama Imam Mahdi, nggak termasuk orang yang kafir gitu. Ya, dari situ dari penghukuman hadis mutawatir atau ahad. Mutawatir itu yang 10 ke atas, 10, 11 periwayatannya sahabat Nabi 10 ke atas, tabi'in 10 ke atas, tabi'in 10 ke atas, itu mutawatir. Yang ngingkarin khobar mutawatir kafir. Nah, kalau ahad itu bisa 1 orang zaman sahabat, 2 orang zaman tabi'in, 3 orang zaman tabi'in, ya pokoknya kurang dari 10 lah gitu. Ada yang mengatakan ahad, ada yang mengatakan mutawatir. Tapi intinya Imam Mahdi itu ada. Bahkan kalau saya mau tarik ke diskursus sufia, ya, sufisme, ada sebagian kalangan ahli tasawuf yang mengatakan bahwa memang Imam Mahdi sudah ada. Contohnya imam besar, imam tasawuf besar, Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, dan gurunya Al-Imam Hasan Al-Iraqi mengatakan Al-Mahdi itu sudah ada, sudah lahir gitu loh. Bukan Syiah Sunni, cuma punya pandangan begitu karena pernah ketemu. Ini ruhaniyah, pengalamannya. Tapi kita kalau melihat kepada riwayatnya ternyata nggak gitu. Makanya dibantah oleh ulama Maroko besar namanya Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Gimana bantahannya? Karena ada hadis di mana Imam Mahdi ini nanti tidak mau dibaiat. Ketika beliau ada di Makkah, beliau tidak mau dibaiat, dan yang membaiatnya nanti siapa? 40 wali Abdal. Abdal itu wali. Jadi orang yang nggak percaya wali itu artinya nggak paham hadis. Ibnu Taimiyah saja, imamnya teman-teman Salafi saja percaya ada tingkatan para wali itu. Jadi wali Abdal itu adalah wali yang jumlahnya setiap zaman 40. Dan mereka kumpul kemana-mana bebas. Di sini kumpul, tiba-tiba ruhnya pergi kemana kita ngelihat dia bebas. Ya, itu wali Abdal namanya. Ibnu Taimiyah aja mengakui itu. Nah, 40 wali Abdal ini membaiat Imam Mahdi di depan Ka'bah. Dan Allah rubah keadaan beliau dalam satu malam. Namanya seperti namaku, kata Rasul. Muhammad bin Abdullah. Muhammad namanya bin Abdullah. Kemudian Imam Mahdi ini akan memberikan keamanan. Jadi itulah yang dikatakan khilafah di zaman Imam Mahdi. Nah, diskursus khilafah ini tentu saja menarik untuk selalu dibahas gitu. Karena kita sebagai umat Islam tidak salah merindukan bahwasanya Islam akan tersebar luas, tapi pada tatanan prakteknya nggak bisa begitu. Pertama, teks dari Nabi Muhammad SAW, pemerintahan dalam hadis Nabi di seluruh dunia sampai hari kiamat ini terbagi jadi 6 fase. Pertama, khilafah Rasyidah. Ini habis dengan kematian Sayyidina Hasan. Kedua, fase amir, kepemimpinan. Ketiga, fase muluk, raja-raja yang raja-raja. Kemudian fase diktator. Kemudian ada fase Imam Mahdi, dan yang terakhir ini disebut fase Al-Qahtani. Al-Qahtani ini bukan keturunan Rasul, tapi dia adalah orang dari Yaman yang memimpin setelah kepemimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi mimpin, meninggal, baru Al-Qahtani datang. Cuma Al-Qahtani ini dideskripsikan sebagai orang yang suka pegang pecut gitu. Jadi agak-agak diktator orangnya memang. Tapi benar ya. Nah, jadi jangan sampai kita punya bayangan bahwasanya salah kita mendambakan kekhilafan, tapi bukan dengan cara kita merusak. Contoh dengan hal yang sederhana saja. Kalau kita pengen tarik uang kertas, kita pengen bumi hanguskan uang kertas ini, yang mau jadi alat barternya apa sih? Value ini value-nya berapa? Apakah mau disamakan dengan soto Banjar? Mau disamakan dengan soto Banjar? Rusak sistem itu. Nggak segampang itu. Dan ini yang disebut para ulama umumul balwa. Musibah, bala yang mencakup seluruh umat yang emang kita nggak bisa selesaikan sendiri. Ini nanti akan selesai di tangan Allah yang model begini. Dengan datangnya Imam Mahdi yang mana bisa selesai. Nggak salah kalau kita pengen merubah sistem, nggak salah, tapi dengan cara yang konstitusional. Bukan dengan cara kita ngamuk-ngamuk, ngobrak-ngabrik, bikin masalah. Bukan gitu caranya.
nggak selesai masalah itu, merusak itu. Ya, bayangin. Oke, kita sepakat nih terjadi kekhilafan. Tapi saya pengen tahu, yang jadi khalifah orang mana? Orang Indonesia, orang Malaysia? Apa orang Arab? Itu aja sudah salah satunya buhot dong kalau gitu. Misalkan Malaysia bilang, ayo khilafah, yang ini bilang khilafah, yang benar yang mana? Yang pemberontak yang mana? Belum apa-apa aja dong rusak. Kita harus jernih pemikiran itu. Jadi cara terbaik kalau kita pengen menerapkan hukum syariat, bikin kesadaran umat dulu. Kesadaran kalau zina itu haram, kesadaran kalau miras itu haram. Kita bikin kesadaran itu. Makanya ulama-ulama itu penting untuk selalu disupport. Nah, kalau sampai ada ulama menghalalkan miras, dosanya besar di sisi Allah itu. Ya. Taib, ya. Itu Imam Mahdi. Setelah itu Al-Qahtani. Nah, yang terakhir baru apa? Terbitnya matahari dari barat. Jadi kalau dalam fase Dajjal ada orang tobat masih diterima. Fase Nabi Isa orang tobat masih diterima. Fase Imam Mahdi orang tobat masih diterima. Fase Al-Qahtani masih diterima. Tapi kalau sudah matahari antatu asyamsu min maghribiha, terbit dari barat, udah nggak bisa lagi dimaafin itu, saudara. Apa pelajaran bisa kita ambil? Allah Subhanahu wa taala amhalana fi hadza zaman likai natuba ilaihi. Allah perlambat ajal kita supaya kita bisa tobat kepada Allah. Saya teringat pesan guru-guru saya, kalau kamu pengen selamat dari fitnah, mudah sekali caranya. Jangan melakukan sesuatu yang menzolimi dirimu dan orang lain. Cukup kamu lakukan kewajibanmu saja kepada Allah, jangan zolimi dirimu dan orang lain. Apa maksud menzolimi diri dan orang lain? Menzolimi diri, meminta sesuatu, menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu yang haram dan di luar kemampuannya. Bahkan meskipun yang halal tapi di luar kemampuannya, itu juga bisa merusak. Contoh, menginginkan mobil, punya keinginan gitu, untuk punya mobil, tapi di luar kemampuan dan kapasitas dia. Akhirnya setan masuk, dikuasai nafsu, bikinlah cara yang tidak halal. Pengen menikah lagi. Nah, ini seru nih kalau bahas mau kawin lagi ya. Tapi di luar kapasitasnya, itu juga ngezolimin diri dia. Nggak selamat yang begitu, ya. Maka di zaman akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak ulama yang diangkat, kemudian majelis taklim semakin sepi, para habaib banyak yang meninggal, cucu Rasul banyak yang meninggal. Itu sudah memberikan warning kepada kita bahwasanya kita nggak akan lama lagi meninggal. Kita pasti akan nyusul. Jadi saya kalau ditanya sama orang, tujuan ente mau kemana? Ana mau mati. Tujuan ana pengen mati dalam keadaan yang terbaik, bukan dunia. Kita sudah terlalu dilupakan dengan masalah dunia, kita lupa mati. Mati itu pasti. Kaya belum tentu. Mati itu pasti. Kaya setelah kematian itu tergantung dengan sikap kita di dunia. Orang mabuk, zina apa, belum tentu bahagia, gak bakal bahagia. Yang pasti mati. Jadi saya menyampaikan tanda-tanda ini supaya kita punya semangat untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah. Kalau mau bebas dari Dajjal, supaya antum tahu, hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain hafal 10 terakhir. Dalam riwayat yang lain hafal 10 pertama dan 10 terakhir. Baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Insya Allah kita dinaungi cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Baik, saya kira kita buka ruang untuk diskusi, silakan. Baiklah, jemaah, masih ada waktu 10 menit, jadi kesempatan bagi jika ada jawaban yang bertanya, Habib bisa menjawab. Silakan, tidak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan-pertanyaan bagus. Tak bacain ya, ini seru. Mana dia? Oke, Beb, suami nggak nafkahi batin istri berbulan-bulan padahal tinggal satu rumah. Lagi pandemi misalkan, kan itu darurat. Tapi kalau dalam keadaan normal gimana? Kalau ada suami nggak nafkahin istri dalam waktu berbulan-bulan, maka dilihat dalam mazhab Syafi'i wajib nafkahi istri batin itu, nafkah biologis itu seumur hidup sekali. Tapi ini jangan dipakai jadi fatwa gitu, ngezolimin istri. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang gitu. Sekali udah terjadi hubungan, udah selesai. Suami meskipun seumur hidupnya dia tidak menafkahi batin istrinya, dia tidak akan nanggung dosa. Tapi apakah iya di zaman sekarang bisa begitu kan?
Kalau dalam mazhab Hambali dengan Hanafi 4 bulan sekali wajib. Kalau 4 bulan sekali nggak nafkahi istri minta dosa. Kalau Maliki agak ganas dikit, 4 hari sekali wajib. Repot nih. Ya. Makanya punya istri jangan ambil mazhab Maliki, ya. Terus apalagi nih? Bib, gimana menempatkan 4 istri dalam satu rumah? Wih, mantap. Mantap. 4 istri satu rumah tuh gimana hukumnya gitu? 4 istri satu rumah. Iya, haram hukumnya. Kenapa? Karena bisa menjadikan percekcokan, bisa menjadikan keributan. Haram itu hukumnya. Jadi istri ditempatin dalam satu rumah, nggak mungkin akur. Antum jangan ketipu dengan itu tuh anggota dewan yang istrinya 3 di pulau. Antum nggak tahu kehidupannya itu. Itu mungkin cakar-cakaran itu. Allah alam bisawab itu. Makanya paling nggak rumah dipisah, ya. Paling nggak kamar dipisah. Bib, kalau istri menolak berhubungan badan bila tidak dinafkahi bagaimana? Misalkan emang nggak dikasih nafkah, sandang pangan papan nggak dikasih, bukan karena nggak mampu ya, tapi karena nggak mau gitu. Misalnya suaminya udah berusaha, belum berusaha tapi nggak mau kasih. Dikasih waktu 3 hari, kalau 3 hari nggak kasih juga, nggak kasih makan, cerai. Ada yang kayak gitu, 1 minggu nggak dikasih makan sama suaminya, padahal suaminya mampu. Kadang-kadang ada orang sakit ya, jiwanya itu sakit, eksis memang orang kayak gitu Pak. Kemudian apa hukumnya istri tidak mau melayani suami di atas pembaringan? Kalau suaminya marah, kata Nabi, dia dilaknat, la'anat hal malaika hatta tusbih, sampai pagi. Laknatullah alaiki. Maka jangan kita nggak ridho sama istri, mungkin dia capek ya. Kalau antum pas lagi minta dia capek, antum jangan nggak ridho. Kenapa? Kalau antum nggak ridho, dia dilaknat itu sama mereka. Ya. Baik. Iya. Iya, wis politik nih. Ya. Boleh lah. Jadi kalau kita ya usaha aktif di sosial media, ya. Jadi cuma gini aja, ada semacam ini. Itu kan sebenarnya ada wakil presiden yang PHJ. Itu gimana status keuangannya? Terus kedua gini, itu ada orang yang hobi menjamu, ada kan herbal lagi booming. Lagi poster. Iya. Di dalam itu ada kandungan alkohol dan anggur obat. Gitu. Oh. Dia minum dia itu, nggak tahu apakah harus dengan itu dan bagaimana dengan komitmen karena sebenarnya. Iya. Yang pertama masalah Kiai Ma'ruf Amin ya, langsung sebut aja gitu kan. Saya sama Kiai Ma'ruf lumayan dekat karena beliau itu murid kakek saya. Hoax yang disebarkan media kan Kiai Ma'ruf menyetujui itu kan, tapi sebenarnya kan itu hoax, jadi nggak benar kalau beliau setuju. Tapi mungkin secara politik nggak bisa berbuat banyak. Nggak mungkin orang yang mengatakan miras itu halal khamar, nggak ada uzur, nggak ada apa, nggak mau dibunuh, nggak mau apa, ya kafir. Nggak mungkin ketua MUI nggak tahu itu tuh, mantan ketua MUI nggak tahu itu, nggak mungkin. Cuman mungkin secara secara politis mungkin nggak bisa terlalu banyak berbuat itu aja. Kemudian masalah minum yang ada anggurnya, minum sesuatu yang ada anggurnya sudah jelas haram. Nah ini penting untuk saya garis bawahi ya. Di dalam mazhab Hanafi, di dalam diskusi mazhab Hanafi ada pendapat yang mengatakan anggur itulah yang haram, selain olahan anggur nggak haram. Saya ulangin, yang haram cuma anggur. Jadi kalau misalkan korma diperep gitu sampai dia bisa mabokin orang, itu nggak haram. Tapi nggak difatwakan dan nggak bisa berfatwa pakai model begini. Sama tadi kayak mazhab Syafi'i, bisa nggak difatwakan? Oh udah, kamu nggak usah nafkahi istri kamu seumur hidup. Bisa nggak difatwakan? Nggak bisa. Fatwa itu bukan kita ambil kitab, ngambil pendapat ulama, kita fatwakan. Itu anak kecil itu kayak gitu. Fatwa itu adalah keluar mempertimbangkan banyak faktor, termasuk apa, kehidupan wakil ataupun eksistensi realita yang ada dia di situ. Jadi gitu Pak Tausi ya jawabannya. Jadi maafinlah Kiai Ma'ruf Amin gitu ya, doakan beliau sehat gitu kan. Coba kalau wapresnya Pak Tausi kan mantap sekali itu ya, langsung. Iya. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Ya silakan. Pertama terkait sama penjelasan yang tadi tentang akhir zaman. Itu yang saya pernah dengar itu
munculnya Nabi Isa alaihissalam karena nanti akan membunuh Dajjal. Iya. Terus makanya orang Israel itu kan sekarang juga Bikin kuil. sampai itu juga Ya. ketika diserang atau dikejar mereka mesti menjadi pohon-pohon itu. Iya. Nah, itu tolong Jelasin. sebentar. Pertama, kedua terkait tadi yang sekarang lagi viral. Mungkin saya salah Pak. Kalau saya beranggapan ketika orang dua alternatif dia tidak setuju itu dia mengatakan tidak setuju atau diam Iya. bahwa artinya bisa dikatakan jadi setuju. Iya. Itu terkait dengan Imam Ahmad. Iya. Baik. Dia diam masalah ini Iya. tentang miras Iya. dan sebagian masyarakat menganggap oh dia setuju. Iya. Kalau dia nggak setuju dia akan katakan atau dia mundur Iya. dari posisi dia itu lebih baik. Iya. Itu Iya. Iya. penjelasan. Baik. Untuk yang kedua, kita ngomongin soal pemerintahan itu nggak seperti nyopot ketua DKM. Jadi kalau kita nyuruh misalkan wapres mundur, itu nggak seperti nyuruh wakil Dewan Kemakmuran Masjid mundur. Karena ketika orang jadi wapres itu sangat syarat kepentingan banyak. Dan memang saya setuju kalau memang jangan cuma wapres dong, jangan cuma wapres, semua lah, semuanya termasuk menterinya. Jangan cuma wapres, semua menterinya. Jadi semua orang termasuk kita. Haruskah kita mundur dari jabatannya gara-gara kita diam? Belum tentu. Saya nggak ngambilin Kiai Ma'ruf karena saya coblos nomor 2 ya, dan kita sama-sama tahu pilih 1 dapat 2 sekarang ujungnya kan. Ya. Tapi maksudnya kita bisa kasih uzur lah, bisa kita kasih uzur sama beliau. Kenapa? Karena memang kalau kita ngomong soal pemerintahan ini stakeholdernya banyak, nggak segampang itu, nggak semudah kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar itu. Di mana Kiai Ma'ruf itu jarang diekspos apa segala macam. Ketika diekspos akhirnya image-nya Korea lah, K-pop lah, inilah gitu kan. Nah itu saya nggak paham ya. Antum tanya sama Ustadz Haikal Hasan aja, itu lebih paham kalau soal itu. Nah kalau soal pohon itu namanya pohon gorkot, makanya mereka lagi nanam sekarang pohon itu. Mereka lagi tanam karena dipikirnya pohon itu bisa melindungi. Nah mereka aja orang Yahudi yang kayak begitu percaya dengan hari kiamat. Ini kita punya PR, anak-anak muda kita di zaman sekarang nggak percaya sama hari kiamat. Mereka euforis dengan pop culture-nya, mereka euforis dengan K-pop-nya. Jadi PR kita untuk mengajak anak-anak muda. Nah antum tugasnya sekarang sama saya makmurkan remaja masjid. Kalau ada masjid ada apa segala macam, antum bikin remaja masjid itu. Karena kebetulan saya remaja Masjid Agung Sunda Kelapa, alhamdulillah Allah takdirkan saya bimbing. Remaja Masjid Bintaro Sektor 9 saya bimbing. Atin saya bimbing. Jadi banyak saya melihat memang remaja masjid ini harus diajak untuk beraktivitas di masjid, bikin kajian-kajian yang menarik lah apa segala macam supaya mereka diawali dengan baca Quran dan diakhiri dengan muhasabah. Itu tugas kita. Jadi kita punya punya PR bukan dalam tatanan kajian tapi dalam tatanan tindakan. Baik, saya kira cukup Pak. Terus. Bismillah. Alhamdulillah sebagai satu